Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Insyaallah fi hadzal yawm al-mubarak sanadrusu ma tabaqa min darsina fi ba'd al-abwab min abwab al-mawjudah fi al-kitab mabahith fi ulum al-Quran. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita berkaitan dengan salah satu bab di antara bab-bab dalam kitab Mabahith fi Ulumul Quran, dan insyaallah fi hadzal yaum, dalam hari ini kita akan belajar tentang nuzulul Quran ala sab'ati ahruf, turunnya Al-Quran dengan 7 huruf. Nah, perlu difahami bahwa kemarin kita sudah menyinggung sedikit atau membahas sedikit sab'atu ahruf atau huruf yang 7 di pembahasan Rasm al-Uthmani atau penulisan yang dipakai oleh Sayyidina Uthman bin Affan dalam menulis Al-Quran. Baik. Kemudian para al-hadirin rahmati Allah, saya akan singgung atau akan bahas secara umum. Ada istilah sab'atu ahruf, ada qiraah as-sab', yaitu ada istilah 7 huruf dan ada istilah 7 qiraat. Perlu difahami bahwa yang dimaksud dengan 7 huruf di sini adalah Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf. Nah, 7 huruf di sini adalah lughat atau bahasa yang dengannya diturunkan Al-Quran. Ada 77 bahasa, di mana orang-orang Arab saat itu ketika diturunkan Al-Quran kepada mereka, orang-orang Arab bahasanya berbeda-beda, ya, lahjahnya berbeda-beda. Nah, karenanya Al-Quran yura'i atau menjaga dan juga memperhatikan hal tersebut, maka Al-Quran turun dengan 7 huruf ini. Dan sebagian ulama mengatakan ada makna lain dari kata sab'ah atau 7 ini. Nanti insyaallah akan kita bahas. Adapun qiraah sab', qiraah yang 7 itu berbeda dengan sab'atu ahruf. Karena qiraat yang 7 itu adalah bagian dari sab'atu ahruf. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nuzulul Quran ala sab'ati ahruf. Laqad kana lil arabi lahjatun shatta tanba'u min tabi'ati fitratihim fi jirsiha wa aswatiha wa hurufiha ta'arradat laha kutubul adabi bil bayani wal muqaranah. Orang Arab terdahulu mempunyai lahjah yang bermacam-macam yang muncul dari tabiat fitrahnya dan tabiat fitrah suara mereka dan huruf-hurufnya. Itu atau hal tersebut telah dibahas dalam kitab-kitab adab dengan penjelasan dan juga perbandingan. Fa kullu qabilatin laha minal lahan fi katsirin minal kalimat ma laysa lil akharin. Setiap kabilah mempunyai kekhasan yang tidak ada pada kalimat pada kabilah yang lainnya. Illa anna Quraisyan min bainil Arab qad tahayyat laha awamilun ja'alat lil lughatiha as-sadarah baina furu'il arabiyyah al-ukhra. Akan tetapi orang Quraisy, kabilah Quraisy di antara orang Arab itu memiliki kekhususan yang menjadikan bahasa mereka itu terdepan di antara cabang-cabang bahasa Arab kabilah lain. Karena apa? Min jiwaril bait, karena mereka itu tinggal di sekitar Ka'bah, Masjidil Haram, dan orang-orang datang ke sana. Nah, sehingga orang-orang Arab mengetahui bahasa Quraisy dan bahasa Quraisy menyerap bahasa-bahasa mereka. Wasiqayatil hajj, karena mereka memberi minum orang yang haji. Wa imaratil Masjidil Haram, dan mengamankan Masjidil Haram. Wa al-isyraf ala tijarah, dan juga tanggung jawab mereka atas kegiatan jual beli. Fa anzala al-Arab jami'an li hadhihi al-khasais wa ghairiha manzilatal ab li lughatihim. Maka orang-orang Arab menjadikan kekhususan ini,
ya, dan yang lainnya yang tadi diceritakan, menjadikan orang-orang Quraisy itu bahasa mereka adalah bahasa inti, bahasa yang kembali kepadanya, yaitu manzilatal ab li lughatihim. Jadi bahasa ibu atau bahasa di sini seperti bapak dan anak, seperti itu ya. Fa kana tabi'iyan ay yatanazzala al-Qur'an bi lughati Quraisy, maka menjadi lumrah ya, atau tabi'i, dan tentu saja begitu, Al-Quran itu turun dengan bahasa orang Quraisy. Al-Rasul Al-Quraisyi, atas Rasul yang dari Quraisy, ta'lifan lil Arab wa tahqiqan li i'jazil Quran, untuk melembutkan hati orang-orang Arab dan juga menguatkan atau merealisasikan i'jaz Al-Quran. Hina yasqutu fi aydihim ayatu bimithlihi aw bi suratin minhu, menguatkan atau mengaplikasikan i'jaz Al-Quran. I'jaz Al-Quran artinya Al-Quran itu menantang mereka untuk bisa memberikan semisal Al-Quran. Nah, itu tidak bisa. Bahkan satu surah pun tidak bisa. Yaqulu naftarahu qul fa'tu bi suratin mithlihi. Mereka mengatakan bahwasanya Muhammad itu mengarang Quran. Kata Allah, katakan wahai Muhammad, perintahkan kepada mereka untuk mendatangkan semisal Al-Quran, satu surat saja, maka mereka tidak bisa. Nah, ketika Al-Quran datang dengan 7 harf ini, kita akan bahas apa dimaksud dengan 7 harf. Baik. Nah, maka i'jaznya semakin kuat, semakin nyata, semakin jelas. Ya, karena bahasa Al-Quran mencakup semua bahasa dan juga lahjat mereka, dan mereka dengan keluasan hal tersebut menjadi semakin tidak mampu. Nah, karena ada sebuah kitab turun dengan lahjat semua orang Arab ya, atau kebanyakan lahjat orang Arab yang masyhur saat itu, dan mereka tidak mampu memberikan semisal Al-Quran. Itu menjadi lebih jelas. Beda dengan apabila dengan satu harf atau satu bahasa. وإذا كان العرب تتفاوت لهجاتهم في المعنى الواحد بوجه من وجوه التفاوت القرآن الذي أوحى الله به لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم يكمل له معنى الإعجاز إذا كان مستجمعا لحروفه وأوجه قراءاته للخالص منها وذلك مما ييسر عليه من القراءة والحفظ والفهم. Baik. Kemudian saya loncat saja, ini ada sebuah hadis yang menerangkan hal tersebut. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqra'ani Jibrilu al harfin faraja'tuhu, membacakan Jibril kepadaku atas satu huruf. Nah, faraja'tuhu, maka aku memintanya lagi, falam azal astaziduhu, maka aku tetap memintanya, wa yaziduni hatta intahaila sab'ati ahruf, dan mereka Jibril menambahkan kepadaku sampai sab'ati ahruf, sampai 7 huruf. Nah, seperti itu ya. Jadi apa 7 huruf ini? Apakah bahasa, apakah 7 cara? Nah, kita akan bahas apa dimaksud dengan 7 harf ini. Baik. Nah, karenanya untuk diterjemahkan secara letterlek sulit ya, karena maknanya banyak. Sab'ati ahruf ini apakah bahasa, ataukah 7 sisi, atau 7 qiraat? Nah, kita akan bahas. Kemudian saya akan bacakan sedikit satu hadis lagi berkaitan dengan ini. An Ubay bin Ka'ab anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana 'inda adha'ah. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di samping mata air Bani Ghifar. Qala fa'atahu Jibril faqala, maka datang Jibril, maka Jibril berkata, innallaha ya'muruka an tuqri'a ummataka al-Qur'an ala harf. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepadamu untuk membaca Al-Qur'an dengan satu huruf. Faqala as'alullaha mu'afatahu wa maghfiratahu, aku meminta kepada Allah
keafiatan dan ampunannya. Wa inna ummati la tutiqu dzalik, dan sesungguhnya umatku tidak mampu atas hal tersebut. Tsumma atahu tsaniyah, kemudian datangnya kepadanya dua kali. Faqala, maka ia berkata, inna Allah ya'muruka an tuqri'a ummatakal Qur'an ala harfain. Sesungguhnya Allah memerintahkan engkau untuk membacakan kepada umatmu Al-Qur'an atas dua huruf. Faqala as'alullaha mu'afatahu wa maghfiratah. Nabi Muhammad minta lagi kepada Allah, aku meminta kepada Allah keafiatan dan ampunannya. Wa inna ummati la tutiqu dzalik, dan sesungguhnya umatku tidak mampu atas hal tersebut kalau dua harf saja. Tsumma ja'a tsalitsah, kemudian datang yang ketiga. Faqala innallaha ya'muruka, sesungguhnya Allah memerintahkan kepadamu an tuqri'a ummataka, untuk membacakan kepada umatmu Al-Qur'an ala thalathati ahruf, atas 3 huruf. Faqala, maka berkata, as'alullah mu'afatahu wa maghfiratahu, aku mengharapkan afiatan dan ampunannya. Wa inna ummati la tutiqu dzalik, sesungguhnya umatku tidak mampu atas hal tersebut. Tsumma ja'a rabiyah, kemudian datang yang keempat. Inna Allah ya'muruka an tuqri'a ummataka Al-Qur'an ala 7 ahruf, atas 7 huruf. Fa ayyuma harfin qara'u alaihi faqad asabu, maka dimanapun harf atau huruf yang mereka membaca atasnya, maka faqad asabu, maka mereka telah benar. Nah, jadi kita akan bahas apa 7 dari maksud 7 ini dan apa maksud dari ahruf 7 huruf ini. Baik, kita lihat ke paragraf 1, 2, 3, 4. Nah, baik. Wakhtalafa al-ulama fi tafsir hadhihi al-ahruf ikhtilafan katsiran. Para ulama berbeda pendapat. Nah, kita sudah masuk ke salah satu buku tentang ulum Quran yang cukup luas, karenanya diterangkan beberapa pendapat, tidak hanya satu. Para ulama berbeda pendapat berkaitan dengan apa maksud dari ahruf as-sab'ah. Hatta qala Ibnu Hayyan, berkata Ibnu Hayyan, ikhtalafa ahlul ilm fi ma'na al-ahruf as-sab'ah ala 35 qawlan. Ibnu Hayyan, para ahli ilmu itu berbeda pendapat mengenai makna ahruf as-sab'ah dalam 35 qawlan, dalam 35 pendapat. Wa aktsaru hadhil ara' mutadakhilah, dan kebanyakan pendapat ini saling berkaitan atau sebenarnya bisa disatukan, ya. Wa nahnu nuridu huna ma huwa dzubarin minha, dan kami di sini akan meriwayatkan atau menukilkan apa yang penting diantaranya. Baik. Yang pertama, dhahaba aktsaru ulama ila anna al-murada bil ahruf as-sab'ah 7 lughatin min lughatil Arab fil ma'na al-wahid. Yaitu dimaksud dengan ahruf sab'ah adalah 7 huruf. 7 bahasa, 7 lughat, 7 bahasa min lughatil Arab, di antara bahasa-bahasa Arab, fil makna wahid, dalam makna yang satu. Jadi maksudnya apa? Al-Quran turun dalam 7 ahruf, 7 huruf. Apa maksud 7 huruf di sini? 7 lughat, 7 bahasa. Ala ma'na annahu haitsu takhtalifu lughatul Arab fil ta'bir an ma'na min al-ma'ani, ya'ti al-Quran munazzilan bi alfaz ada qadri hadhihi al-lughat li hadzal ma'na al-wahid. Nah, orang Arab itu berbeda bahasanya dalam mengungkapkan satu makna. Maka di antara makna-makna yang banyak, misalnya ada beberapa makna. Misalnya ini kan meja. Meja ini makna. Sesuatu yang punya tempat untuk bisa kita menaruh buku dan ada kaki-kakinya, itu namanya, maknanya ya ini. Nah, kita bisa mengungkapkannya kalau dalam bahasa Indonesia dengan meja, dalam bahasa Arab maktab. Nah, seperti itu maksudnya. Nah, orang Arab itu bahasanya bermacam-macam. Jadi maknanya ini, pengucapannya bisa banyak, lafaznya bisa banyak. Nah, Al-Quran turun dengan bahasa-bahasa tersebut untuk mengungkapkan satu makna. Wa haitsu la yakunu hunaka ikhtilafun fa innahu ya'tu bi lafdhin wahid aw aktsar. Wa ikhtalafu fi tahdid al-lughat as-sab', dan mereka berbeda pendapat berkaitan dengan 7 bahasa ini. Maka dikatakan lughat Quraisy, Hudzail, Thaqif, Hawazan, wa Kinanah, wa Tamim, wal Yaman. Kemudian Abu Hatim As-Sajistani mengatakan lughat Quraisy, Hudzail, masih sama di sini. Kemudian Tamim, di atas juga ada, wal Azad, nah ini tidak ada, wa Rabi'ah wa Hawazin, disebutkan juga, wa Sa'ad bin Bakar, wa Ruya, dan diriwayatkan selainnya.
Wa qala qaumun, dan berkata kaum yang lain, innal murad bil ahrufi sab'ah sab'u lughat. Oke, sebelum saya lanjut, ini adalah pendapat yang dipegang oleh Syekh Manna Al-Qattan, yaitu 7 bahasa dan maknanya satu. Dan Al-Quran turun dengan 7 bahasa dalam mengungkapkan suatu makna dengan apa mengungkapnya dengan 7 bahasa tadi. Baik. Qala qaumun, dan berkata kaum yang lain, innal murad bil ahrufi as-sab'ah sab'u lughatin min lughatil arab nazala 'alaihi al-Quran. Baik. Nah, dimaksud dengan ahruf sab'ah adalah 7 bahasa di antara bahasa-bahasa Arab nazala 'alaihi al-Quran, yang turun atasnya Al-Quran. Apa bedanya dengan yang pertama? Baik, kita jelaskan. Ala ma'na annahu fi jumlatihi la yakhruju fi kalimati an sab'i lughatin ya afsahu lughatihim fa aktsaruhu bi lughati Quraisy. Atas makna secara umum tidak keluar dari kalimat-kalimat tersebut dari sab'a lughat, dari 7 bahasa. Hiya afsahu lughatihim, yang itu adalah yang paling fasih di antara bahasa-bahasa orang Arab. Fa aktsaru bi lughati Quraisy, maka kebanyakan dengan bahasa Quraisy. ومنه ما هو بلغات هذيل أو ثقيف أو هوازن أو كنان أو تميم أو اليمن فهو يشتمل في مجموعه على اللغات السبع، dan mencakup 7 bahasa. وهذا الرأي يختلف عن السابق. Pendapat ini beda dengan pendapat yang sebelumnya. لأنه يعني أن الأحرف السبعة إنما هي أحرف سبعة متفرقة، هي أحرف سبعة متفرقة في سور القرآن لا أنها لغات مختلفة في كلمة واحدة باتفاق المعاني. Nah, bedanya dengan yang sebelumnya, bahwasannya yang dimaksud dengan pendapat yang kedua ini, bahwasannya ahruf as-sab'ah itu adalah ahruf as-sab'ah mutafarriqah fi suwar al-Quran. Itu adalah 7 bahasa yang tersebar di dalam surat-surat Al-Quran. Jadi Al-Quran turun dengan 7 bahasa ini. Kalau yang pertama, annaha lughat mukhtalifatun fi kalimatin wahidah bi ittifaqil ma'ani, bahwasanya Al-Quran itu turun dalam mengungkapkan satu makna dengan 7 bahasa. Bukan berarti di semua ayat Al-Quran, ya, tentu di beberapa kalimat ya, turun dengan satu, misalnya makna misal ini ya, untuk takrib. Ini dalam bahasa Indonesia yang saya menulis di atasnya, menaruh di atasnya disebut meja. Dalam bahasa Arab disebut maktab. Dalam bahasa Inggris table. Nah, itu 3 bahasa mengungkapkan satu makna. Nah, pendapat yang pertama seperti itu. Satu makna dengan 7 bahasa. Adapun yang kedua itu adalah 7 bahasa ini adalah yang dipakai, atau 7 lahjah ini adalah yang dipakai oleh Al-Quran. Baik. Qala Abu Ubaid, berkata Abu Ubaid, laisa al-murad anna kulla kalimatin tuqra'u ala 7 lughat. Bukan maksudnya dari ahruf as-sab'ah setiap kalimat itu dibaca atas 7 bahasa. Akan tetapi bahasa yang 7 itu tersebar di dalam Al-Quran, sebagian dengan lugah Quraisy, dengan Hudzail dan juga Hawazin ila akhirih. Pendapat yang ketiga, wa dzakara ba'dhum anna al-murad bil ahrufi as-sab'ah awjuh as-sab'ah. Dan pendapat yang ketiga adalah dimaksud dengan ahruf sab'ah adalah 7 sisi cara baca. Baik, minal amr wan nahi, 7 hal ya maksudnya. Dari amr perintah, nahi, wa'id, kabar gembira dan ancaman, wal jadal wal qasas wal mathal, atau minal amr wan nahi, atau amr, nahi, halal, haram, muhkam, mutasyabih wal amthal. Ini mengambil pendapat Ibnu Mas'ud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala kana al-kitabul awwalu yanzilu min babin wahid wa ala harfin wahid. Al-Quran, kitab-kitab sebelum Al-Quran itu turun dengan satu bab dan juga satu harf. Wa nazala al-Quran min sab'ati abwab. Al-Quran turun dengan 7 pintu, ada sab'ati ahruf, dan juga atas 7 harf. Apa 7 ahrufnya itu? Zajr, amr, halal, haram, muhkam, mutasyabih, amthal.
Zajar itu peringatan, amr perintah, halal haram, muhkam yang maknanya jelas, mutasyabih yang maknanya itu mengandung beberapa makna, amthal itu kalimat yang singkat tetapi indah gitu ya. Baik. Itu pendapat dari mengambil pendapat dari Ibnu Mas'ud. Wa dhahaba jama'atun illa anna al-murad bil ahruf as-sab'ah wujuh taghayyur as-sab'ah allati yaqa'u fiha ikhtilaf. Dan pendapat banyak para ulama bahwa yang dimaksud dengan ahruf sab'ah adalah wujuh taghayyur as-sab'ah, 7 macam atau 7 sisi yang berlaku di dalamnya perbedaan di dalam Al-Quran. Nah, ini pendapat Imam Ar-Razi dan juga pendapat yang diambil oleh muallif Manahil Al-Urfan. Baik. Nah, apa 7 wajah tersebut, 7 macam atau 7 hal tersebut yang terjadi di dalamnya ikhtilaf? Jadi 7 harf, sab'atu ahruf, ada 7 sisi yang terjadi di dalamnya perbedaan. Nah, itu ya. Baik. Al-awwal yang pertama, al-ikhtilaful asma' bil ifrad wa tadhkir wa furu'iha. Berbedanya nama-nama seperti ifrad 1, tadhkir atau ta'nits laki perempuan, wa furu'iha dan juga cabangnya. At-tathniyah wal jama' wat ta'nits. Kaqouli ta'ala walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dibaca quri'a di amanatihim dengan jama', al-amanat jama' muannats salim. Wa quri'a di amanatihim bil ifrad dengan mufrad. Wa rasmuha fil mushaf di amanatihim, itu tulisannya. Yahtamilu al-qira'atain, itu mencakup 2 qiraah. Bi khuluwiha minal alif as-sakinah, karena tidak ada alif sakinah, jadi nggak ditulis alif begini, tapi alif kecil. Baik. Yang kedua di antara 7 sisi dan 7 hal yang terjadi dalamnya perbedaan, dan ini masih pendapat yang keempat, al-ikhtilaf fi wujuhil i'rab. Perbedaan dalam sisi i'rab di dalam ayat-ayat tertentu di dalam Al-Quran. Ma hadza basyara, dibaca basyara. Ala anna ma amilatun amala laisa, karena beramal amalnya laisa. Wa hiya lughatu ahlul Hijaz, dan bahasanya ahlul Hijaz. Wa biha nazal, karena dengannya turun Al-Quran. Wa qara Ibnu Mas'ud ma hadza basyarun dengan rafa. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, al-ikhtilaf fi tasrif, fa qoulihi ta'ala, dan ilmu sarf ya. Fa qalu rabbuna ba'id baina asfarina, dibaca quri'a binasbin, fa qalu rabbana ba'id baina asfarina, baca dengan nasab, ala annahu munada mudhaf, karena sebagai munada. Dan juga ada yang waba'id bisyaghatil amr, wa quri'a rabbuna birrafa, dan dibaca juga dengan rafa, waba'ada bi fathil ain, faqalu rabbuna ba'ada. Nah, jadi mengkhabarkan ya, ala annahu fi'lu madin, karena fi'il madin. Dia ada faqalu rabbana ba'id, faqalu rabbuna ba'ada. Nah, ada dua cara baca. Dan juga dibaca juga ba'ad atau ba'id bi fathil ain musyaddadah, ba'ad ma'ar rafa' rabbuna ba'ada, fi'il madhi juga. Nah, taib. Nah, begitu yang wajah yang ketiga. Wajah yang keempat adalah ikhtilaf bitaqdim wa ta'khir. Tadi yang ketiga itu ada ba'ada, ada ba'id, ada ba'ada. Itu sharf. Ikhtilaf bitaqdim wa ta'khir, imma fil harf, diakhirkan, dibelakangkan. Di Al-Quran ada yang bacaannya afalam ya'as, wa quri afalam ya'yas. Nah, itu harf. Hurufnya ya'as, hamzahnya dikebelakangkan. Ya'yas. Kemudian kalimah fayaqtuluna wa yuqtalun, nah, bil bina lil fa'il fil awal, yaqtulun wa yuqtalun, walil maf'ul fil tsani. Wa quriya bil aks, lawannya dibaca juga
fayuqtalun wa yaqtulun. Amma qira wa ja'at sakratul maut bil haqq wa ja'at sakratul haqqi bil maut badalan min qouli ta'ala, badal taqdim ta'khir wa ja'at sakratul maut bil haqq fa qira'atu ahadiyah aw syadza lam tablugh darajat at-tawatur. Adapun bacaan taqdim dan ta'khir di sakratul haqqi bil maut itu syadzah. Itu contoh, walaupun syadzah tapi dijadikan contoh di sini. Baik. Al-ikhtilaf bil abdal, bil ibdal. Baik. Ikhtilaf bil ibdal. Baik. Nah, di sini ibdal itu ganti ya. Tadi akhir, depan, akhir, belakang. Dikedepankan, diakhirkan. Nah, wajah yang kelima adalah diganti. Sawa'an kana ibdalu harfin biharf. Kaqaulihi ta'ala, sebagai firman Allah Ta'ala diganti dengan huruf. Wanzur ila al-'idhami kaifa nunshizuha, dibaca juga. Wa quri'a bir-ra' al-muhmalah wa fath an-nun kaifa nanshuruha. Terkadang ibdal bil lafz, ganti lafaz dengan lafaz. Kaqaulihi Ta'ala kal-'ihnil manfush, dalam qira'ah Ibnu Mas'ud kasuf al-manfush. Nah, tadi digantinya huruf, jadi nun shizuha, nanshuruha, huruf diganti, za jadi ra. Kalau di sini kata yang diganti, kal ihnil manfush diganti kasuf al manfush. Wa qad yakun hadha ibdal ma'a tafawut fil makharij ka qoulihi ta'ala, terkadang ibdal juga dalam harf yang berdekatan makhrajnya. Talhim mamdud dibaca tal'in mamdud. Al-ikhtilaf biziyadah wan nuqsan, perbedaan dengan ziyadah dan juga nuqsan. Jadi ada ziyadah dan ada naqs. Faziyadah faqoulihi ta'ala wa'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar faqul min tahtiha al-anhar. Jadi ada yang wa'adda lahum jannatin tahtaha al-anhar di surat Taubah. Ini dalam qiraah kita, dalam yang biasa dibaca di Indonesia, Hafiz an Asim, tajri tahtaha al-anhar. Dibaca juga min tahtajri min tahtiha al-anhar bi ziyadati min wa huma qira'atani mutawatiran, adalah bacaan yang mutawatir. Wa nuqsan ka qouli ta'ala dibaca qalu ittakhadallahu walada biduni waw, tanpa waw, dan ada juga bacaan yang wa qalu ittakhadallahu walada. Baik. Kemudian yang ketujuh, ikhtilaf al-lahjat bit tafkhim wa tarqiq, tafkhim wa tarqiq wal fath wal imalah wal idhar wal idgham wal hamz wat tasil wal ishmam wa nahwu dzalik. Lahjat, nah bukan yang lain, jadi lahjat. Seperti kalau di Indonesia ada bahasa Jawa, di Jawa Timur, Jawa Tengah lahjahnya beda. Kal imalah wa adamiha fi mithli qouli ta'ala, imalah dan hal ataka hadithu Musa. Ada yang bacanya Musa, kita membaca Musa. Quri'a bil imalah ata wa quri'a bil imalah dengan imalah hal ataka, wallahu alam ya. Saya bukan pakar di sini, tapi wa Musa Musi. Hal atika atau ataka, wallahu alam. Yang jelas yang Musa imalah tu Musi. Wa tarqiq ar-ra fi qawlihi, dan tarqiq ra dalam firman Allah Ta'ala khabiran basir. Wa tafkhil lam at-talaq gitu. Wa tashil hamzah qad aflaha al-mu'minun. Wa ishmam al-ghain dhammah ma'al kasr fi qawlihi ta'ala wa ghidal ma, seperti itu. Baik. Ikhtilaf lahjat. Yang selanjutnya pendapat yang kelima ya. Jadi sudah selesai pendapat yang keempat, sudah selesai. Pendapat yang kelima. Wa dhahaba ba'dhum ila anna al-'adad sab'ah la mafhuma lahu. Maksudnya pendapat sebagiannya bahwasanya kata 7 itu bukan 7 angka 7, tetapi wa inna ma huwa ramzun ila ma alifahu al-arab min ma'na al-kamal fi hadzal adad. Maksud dari kata 7 adalah
sempurna, karena orang Arab itu kalau udah 7 itu udah sempurnanya. Nah, fahuwa isyaratun ila anna al-Qur'an fi lughatihi wa tarkibihi ka'annahu hududun wa abwabun li kalamil Arab kulluhu ma bulughi dzarwati fil kamal. Bahwasanya adalah pendapat ini mengatakan bahwasanya ada isyarat bahwa Quran itu dalam bahasanya dan penyusunannya itu seperti hudud, seperti bab-bab dan batasan-batasan semua kalam Arab dan telah sampai pada puncak kesempurnaannya. Falafdhu sab'ah yutlaqu ala iradatil kathrah wal kamal fil ahad. Salah satu makna 7 itu dalam bahasa Arab ada iradatul kathrah, banyak, wal kamal juga sempurna. Kama yutlaqu as-sab'un fil asyarat. Seperti dalam bilang puluhan, sab'un itu puluhan yang sudah sempurna. Wasab'u mi'ah fil mi'in. Dan juga sab'u mi'ah itu udah paling ratusan yang paling sempurna. Wala yuradul adad al-mu'ayyan, tidak dimaksud dengan jumlah tertentu. Qala jama'atun innal murad bil ahruf sab'ah qira'at sab'ah, dan dimaksud dengan ahruf sab'ah adalah qira'at sab'ah. Wal rajih, dan yang betul menurut muallif min hadhil arad, pendapat ini jami'an semuanya, wa ra'yul awal, pendapat yang pertama, wa anna al murad bil ahruf sab'ah sab'u lughatin min lughatil arab fil ma'na al wahid. Yang dimaksud dengan ahruf sab'ah adalah 7 bahasa di antara bahasa-bahasa Arab fil ma'na wahid, pada makna yang satu. Nahwu seperti aqbala, ta'al, halumma, ajil, wa asri'. Fahiya alfadhun mukhtalifatun li ma'nan wahid. Itu adalah lafaz yang berbeda dengan makna yang sama, dengan makna yang satu. Wa ilaihi dhahaba Sufyan ibnu Uyainah. Ini pendapat siapa? Sufyan bin Uyainah, Ibnu Jarir At-Tabari yang mengarang tafsir At-Tabari, wa Ibnu Wahab wa Khalaiq, wa nasabahu Ibnu Abdul Bar di aktsaril ulama, dan Ibnu Abdul Bar menisbatkan pendapat ini kepada pendapat kebanyakan para ulama. Wa yadullu lahu ma jaa fi hadits Abi Bakrah, dan ini yang diisyaratkan dalam hadis Abi Bakrah, anna Jibril qala, maksudnya Jibril berkata, ya Muhammad iqra al-Qur'an ala harf, wahai Muhammad baca Al-Qur'an dengan satu huruf. Faqala Mikail, berkata Mikail, istazidhu, minta tambah. Faqala ala harfain, kalau begitu 2 huruf. Atta balagha sittah aw sab'ati ahruf, sehingga sampai pada 6 atau 7 huruf. Faqala kulluha syafin kafin, semuanya syafin kafin, cukup. Malam yukhtam ayatu azabin bi ayati rahmah, atau ayatu rahmah bi ayati azab. Nah, selama tidak mengganti ayat azab dengan ayat rahmah atau ayat rahmah dengan ayat azab. Kaqaulika, sebagaimana perkataan engkau, halumma wa ta'al wa aqbil wa dhhab wa asri wa ajil. Qala Ibnu Abdul Bar, berkata Ibnu Abdul Bar, innam arada bihadza ضرب المثل الحروف التي نزل القرآن عليها وأنها معان متفق مفهومها مختلف مسموعها لا يكون في شيء منها معنى وضده ولا وجه يخالف معنى وجه خلافا ينفيه ويضاده كالرحمة التي هي خلاف العذاب. Ibnu Abdul menjelaskan, ini maksud dengan ini adalah darb al-mathal, adalah pemberian contoh lil huruf, untuk huruf allati yang turun nazal al-Quran alaiha, Al-Quran turun dengannya. Wa annaha ma'anin muttafiqun mafhumiha, maknanya sama. Mukhtalifun masmu'aha, berbeda-beda yang didengarnya, lafadznya. Wala yakunu syai'un minha ma'na wa didduhu wala wajhan yukhalifu ma'na wajhin khilafan yunfihi wa yudaduhu, dan bukan salah satu yang dimaksud di sini adalah makna dan lawannya, dan juga bukan wajh atau sisi yang menyelisihi makna, wala wajhun, dan bukan juga sisi menyelisihi makna, dan sisi yang lain wajhun
yukhalifu wala wajhun yukhalifu makna wajhin khilafan yunfihi wa dhaduhu, dan bukan pula wajh yang menyelisihi makna wajh. Khilafan, di mana perselisihan tersebut yunfihi wa dhaduhu, khilaf yang menafikan dan juga berbeda. Nah, dengan contoh menjadi jelas. Karahmati allati ya khilaful adab, seperti rahmat yang menyelisih adab. Nah, jadi perbedaannya itu adalah perbedaan lafaz maknanya satu, bukan perbedaan lafaz juga maknanya beda. Seperti rahmat dan azab itu lafaznya beda, maknanya beda. Halumma ta'al aqbil, lafaznya beda, maknanya sama. Baik. Wa yu'ayyidu ahaditsun katsira, dan dikuatkan dengan hadis yang lain, nanti bisa dibaca. Nah, kemudian ada 1, 2, 3 hadis. Nah, kemudian beliau menjawab pendapat yang kedua. Wa yujabu an ra'i tsani, pendapat yang kedua. Alladhi yara anna al-murad bil ahruf as-sab'a sab'u lughat min lughatil arab nazala 'alaihi al-Qur'an ala ma'na annahu fi jumlatihi la yakhruju fi kalimati annaha fa yashtamilu fi majmu'ihi 'alaiha bi anna lughat al-arab akthar min sab', wa bi anna Umar bin Khattab wa Hisham bin Hakim pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya ahruf sabah adalah 7 bahasa. Maka di sini enggak bisa, karena bahwasannya bahasa Arab itu, bahasa orang Arab lebih dari 7. Dan bahwasanya Umar bin Khattab dan Hisham bin Hakim kilamuha Quraisy. Nah, tadi ada hadis yang menceritakan Hisham bin Hakim dan juga Umar bin Khattab berselisih tentang bacaan Al-Quran. Baik, tentang bacaan Al-Quran berselisih. Dan keduanya adalah Quraisy, orang-orang Quraisy dari bahasa yang satu dan kabilah yang satu. Wa qad ikhtalafa qira'atuhuma, dan berbeda bacaannya. Wa muhal ay yunkira alaihi Umar lughatahu, dan mustahil Umar mengingkari bahasanya. Fadalla ala anna al-murad bil ahruf sab'a ghairu ma yaqsudunahu wa la yakunu hadha illa bi ikhtilafil alfaz bi ma'na wahid wa huwa ma nurajjihuhu. Mereka tidak menerima, muallif nulis tidak menerima pendapat bahwasannya Al-Quran itu turun dengan 7 bahasa, tetapi apa jawabannya? Karena orang Arab bahasanya lebih dari 7, dan juga Umar dan Hisham bin Hakim dua-duanya Quraisy tapi berbeda bacaannya. Kalau misalnya bahasanya itu sama-sama Quraisy, nah tentu tidak akan mengingkari hal tersebut. Siapa? Umar bin Khattab. Baik. Nah, sedangkan yang pendapat yang pertama adalah 7 bahasa dalam makna yang satu, bukan 7 bahasa yang tersebar. Itu menurut muallif. Kemudian nah ini dijawab oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Bal al-ahruf, qala Ibnu Jarir At-Tabari ba'da an saqa al-adilla mubtilan hadha ar-ra'y, bal ahruf as-sab'a allati nazala bil Qur'an hiya hunna lughatu sab'in fi harfin wahid wa kalimatin wahidah. Kata Ibnu Jarir adalah 7 bahasa dalam satu harf, dalam satu kata yang berbeda lafadznya dan maknanya satu. Itu menurut Ibnu Jarir. Nah, beliau berarti mengambil pendapat Ibnu Jarir. Kemudian loncat wa yujab an-ra' ats-tsalits, dan dijawab dari pendapat yang ketiga. Alladhi yara anna al-murad bil ahruf as-sab'ah sab'atu awjuh min al-amri wan nahyi wal halal wal haram wal muhkam wal mutashabih wal amthal bi anna dhahir al-hadits yadullu ala anna al-murad bil ahruf as-sab'ah anna al-kalimah tuqra'u ala wajhin aw thalatha ila sab'a tawsi'atan lil ummah wa syai' wahid la yakunu halalan haraman fi ayatin wahidah. Nah, dan dijawab pendapat yang ketiga, yang maksud dengan huruf yang 7 adalah amr nahi, halal haram. Nah, kata beliau tidak mungkin satu ayat maksudnya halal dan haram. Seperti itu.
Baik. Karena apa intinya? Intinya tidak mungkin satu ayat di situ ada halal dan ada haram. Itu yang dijawab oleh muallif. Silahkan dibaca, bisa difahami ya, latihan. Kemudian selanjutnya loncat 1, 2, 3, 4, 5. Menjawab pendapat yang keempat. Wa yujabu 'an ar-ra'yi rabi alladhi yara anna al-murad bil ahruf as-sab'ah wujuh at-taghayur allati yaqa'u fiha ikhtilaf. Dan pendapat yang keempat dijawab. Pendapat yang keempat itu apa? Yang dimaksud dengan ahruf sab'ah adalah 7 sisi yang berubah-berubah di dalamnya. Nah, 7 sisi itu ada tadi lahjah, ada tadi pengurangan dan juga penambahan, ada juga ibdal, penggantian, baik itu kata maupun huruf. Baik. لأن هذا وإن كان شائعا مقبولا لكنه لا ينهض أمام أدلة الرأي الأول التي جاء التصريح فيها باختلاف الألفاظ مع اتفاق المعنى. Kata beliau, pendapat ini masih kalah hujahnya dengan pendapat yang pertama. Apa alasannya? Wujuh taghayur. Nah, ini di garis bawahi. Saya buat intinya. Sisi-sisi yang berbeda-beda itu banyak diantaranya itu ada dalam qiraat al-ahad. Dan qiraat al-ahad wala khilafa fi anna kulla ma huwa Qur'an yajibu an yakuna mutawatiran. Dan qiraat ahad itu harus mutawatir. Nah, sehingga pendapat ini ditolak. Perlu difahami bahwasanya Al-Qur'an itu harus mutawatir. Jadi di zaman sahabat itu yang meriwayatkan banyak, terus sampai kepada imam-imam yang dianggap sebagai imam fil qiraat, dalam qiraat. Nah, seperti itu. Baik. Kemudian oke, saya kira cukup seperti itu secara umum ya. Jadi kebanyakan bacaannya itu yang ada dalam pendapat yang keempat itu qiraah ahad. Akan tetapi ini adalah pendapat yang cukup kuat dan diakui oleh muallif, dan pendapat yang diambil dan ya'tamid bersandar padanya Al-Imam Az-Zarqani dalam kitabnya Manahil Al-Urfan. Nah, seperti itu wajar ya. Dan perbedaan ini tidak mengganggu apa yang sudah disepakati oleh umat sekarang. Seperti itu ya. Jadi ini perbedaan pendapat, tetapi apakah membuat kita ragu Al-Quran itu ada perubahan di dalamnya? Tidak. Nah, para ulama sudah menyepakati ada rasm atau tulisan Al-Quran ya, di situ rasm Utsmani itu ya. Terus kemudian juga disepakati oleh kaum muslimin. Terus kemudian secara cara baca Al-Quran itu yang mutawatir seperti oleh para ulama ada 10 qiraat. Nah, kita akan belajar. Ada 10 qiraat cara bacanya. Baik. Nah, jadi perbedaan pendapat saja apakah ahruf sab'ah itu masih ada atau enggak. Namanya sudah belajar. Pendapat muallif bahwasanya ahruf as-sab'ah itu yang tersisa hanya harf Quraisy. Nah, karena sesuai dengan pendapat muallif di sini, bahwasanya yang ada adalah harf Quraisy, bahasa Quraisy saja. Ada 7 bahasa, sisa hanya 1. Itu menurut pendapat muallif yang ada di Rasm Utsmani dalam mushaf kita. Baik. Nah, kalau pendapat Az-Zarqani yang memegang pendapat yang keempat, bahwasanya yang ada di Rasm Utsmani itu mencakup ahruf as-sab'ah yang dibacakan di tahun terakhir Nabi wafat oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad membacakan ke malaikat Jibril. Nah, seperti itu. Baik. Nah, jadi artinya ada konsistensi ya dalam berpendapat. Kemudian selanjutnya pendapat yang keempat,
dijawab dalam paragraf yang pertama, cukup ya, kita loncat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, wa yujabu 'anil ra'yi al-khamis, dan dijawab dari pendapat yang kelima. Alladhi yara anna al-'adada sab'atun la mafhuma lahu, bahwasanya sab'atul huruf itu adalah yang dimaksud bukan 7 tetapi sempurna. Nah, di sini bi annal ahadits dijawab tadullu bi nassihi ala haqiqatil adad wa inhisarihi. Nah, hadis itu sudah jelas bahwasannya Al-Qur'ani Jibril ala harf, maka Jibril membacakan kepadaku atas satu harf, faraja'tuhu, maka aku kembali kepada maka Jibril meminta, falam azal astaziduhu, dan aku terus meminta, wa yaziduni, dan terus memberikan tambahan, hatta intaha ila sab'ati ahruf, sehingga berakhir pada 7 huruf. Baik. Wa yujabu 'anil ra'yi as-sadis, jawab dari pendapat yang ke-6 bahwasanya ahruf sab'ah itu qiraah sab'ah. Nah, maka dijawab annal Qur'an ghairul qiraat. Quran itu bukan, dimaksudkan Quran di sini bukan qiraat. Nah, qiraat itu cara baca. Fal Qur'an huwal wahyul munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil bayan wal i'jaz. Quran itu adalah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menerangkan juga i'jaz, wal qiraat ya ikhtilafun kaifiyatin nutq bi alfaz al wahyi. Qiraat itu perbedaan dalam cara membaca. Jadi Musa dibaca Musi ila akhirih. Baik. Nah, pendapatnya Tabari, wa qala Tabari ancat wa ala alladhi awqahum fi hadzal khata' al-ittifaq fil adad as-sab'ah. Dan bisa jadi yang membuat mereka itu salah dalam berpendapat ini adalah kesamaan antara sab'atu ahruf dengan al-qiraat as-sab'. Al-qiraah as-sab'. Al-qiraat as-sab'. Al-qiraat as-sab'. Baik. Nah, sampai di sini intinya muallif mengambil pendapat bahwa yang dimaksud dengan ahruf as-sab'ah, Al-Qur'an turun dengan ahruf sab'ah adalah Al-Qur'an turun dengan 7 bahasa. Baik ya, saya baca ulang. Yang dimaksud dengan ahruf sab'ah adalah sab'ul lughat, 7 bahasa di antara bahasa-bahasa Arab, fil ma'nal wahid, dalam satu makna. Dan salah satu pendapat yang kuat itu pendapat yang keempat, bahwasannya dimaksud dengan ahruf sab'ah adalah 7 sisi yang dimana di situ ada perbedaan-perbedaan di dalam Al-Quran. Baik. Apa saja perbedaannya? Ini mencakup ini. Saya sebenarnya cenderung dengan pendapat yang ini, yang keempat ya. Itu perbedaan kata benda dari ifrad, mufrad, jama', kemudian tadzkir, ta'nits, kemudian kedua perbedaan dalam wujuhul i'rab, kemudian perbedaan dalam sharf, ba'id, ba'ada, ikhtilaf taqdim, ta'khir ya. Kemudian ikhtilaf ibdal ya, diganti nun syizuha nan syuruha, ikhtilaf bi ziyadah wan nuqsan, wa qalu ittakhadallahu walada, enggak ada wawunya, qalu ittakhadallahu walada, ikhtilaf al-lahjat seperti imalah, Musa, Musi gitu ya. Nah, jadi mencakup ini lebih syamil, wallahu a'lam. Kemudian sebagai penutup, hikmatu nuzulil Quran ala sab'atu ahruf, hikmah turun Al-Quran atas 7 huruf, yaitu taysirul qiraah wal hifz ada qaumin ummiyin, memudahkan membaca dan juga menghafal atas kaum-kaum ummi yang ia tidak bisa membaca dan juga menulis. I'jazul Quran lil fitrah al-lughawiyyah indal Arab. I'jaz Quran, melemahkan Al-Quran, lil fitrah al-lughawiyyah indal Arab, terhadap fitrah bahasa dari orang-orang Arab. Yang dimatakan Musa dan Musi pun ditantang dengan fitrah bahasanya ya, untuk bisa datang semisal Al-Quran yang mampu mencakup ya
bahasa-bahasa yang ada di orang-orang Arab yang hidup saat itu. I'jazul Quran fi ma'anihi wa ahkamihi. I'jaz Al-Quran dalam makna dan hukum-hukumnya. Fa inna taqallab as-suwar al-lafziyyah fi ba'd al-ahruf wal kalimat yatahayya ma'u istinbat al-ahkam allati taj'alul Quran mulaiman li kulli 'asr. Berubah-ubahnya bentuk lafaz di sebagian huruf dan kalimat itu memberikan ruang untuk memutuskan hukum-hukum yang menjadikan Al-Quran itu bisa sesuai dengan setiap zaman. Alhamdulillah, kita selesaikan pembahasan tentang nuzulul Quran ala sab'ati ahruf, turun Al-Quran dengan 7 ahruf. Nah, kenapa nggak langsung terjemahkan ya? Karena tadi ada perbedaan makna. 7 ahruf itu apa? 7 bahasa dalam satu makna, atau 7 bahasa yang tersebar, atau yang kuat pendapat yang keempat itu 7 sisi yang terjadi di dalamnya perbedaan. Karena kata harf sendiri itu bisa berarti lughah, bahasa dalam bahasa Arab, bisa berarti itu juga wajh atau sisi. Tuh. Bisa juga berarti harf itu pojok. Wa minan nasi may ya'budullah ala harf. Jadi kata harf itu pun secara bahasa beda maknanya, dan samar atau buahnya tadi pendapat yang kuat yaitu wajah, sisi, artinya jadi 7 sisi yang di dalamnya ada 7 perbedaan, atau saba' harf artinya 7 lughah bahasa. Dan ilmu tajwid harf juga artinya adalah suara yang keluar dari mulut manusia. Nah, itu arti harf diantaranya. Arti harf dalam bahasa dalam ilmu tajwid, nah itu. Nah, dalam pembahasan turunnya Al-Quran dalam sab'atu haruf artinya beda lagi. Nah, semoga ini menjadi faidah. Arti harf itu banyak dan menyebabkan perbedaan. Arti harf bisa itu untuk ilmu tajwid. Walaupun tajwid juga bisa dimasukkan dalam ulumul Quran, ya, berarti di bab tajwid, atau bisa juga artinya yaitu sisi, atau artinya itu bahasa. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bisa difahami, semoga menjadikan kita menjadi lebih semangat tuh belajar dan memahami Al-Quran. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.